Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita memuji Tuhan? Karena Allah tidak meninggalkan kita. Kita memuji Tuhan karena Allah adalah Allah yang setia. Sebab itu, dari rumah kita masing-masing, mari dengan ekspresi-ekspresi terbaik kita memuji Tuhan, memuji Allah Tritunggal. Mari katakan bersama, pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Dia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Ayat yang kedua. Dengan segala berkat-Nya Ia puaskanku, rahmat-Nya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudarlah, hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Anugerah Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan pernah berhenti memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang ketiga. Setinggi langit, sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setia-Nya, bagaikan Bapa kasihi anak
Ia pun mengasihimu. Oh, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, sekali lagi, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Berdoa memohon pengampunan dosa yang daripadanya untuk menyucikan kita dan melayakkan kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang maha kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam kondisi apapun. Dari rumah kami masing-masing, dalam waktu yang mungkin berbeda kami datang kepada Tuhan karena kami tahu Allah tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dan kami ingin menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh untuk menyembah, memuji Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan memohon Engkau mengampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Engkau Allah yang penuh dengan kasih, tetapi Tuhan lihatlah, tiliklah hati kami, selidiki apakah betul kami mengasihi Tuhan. Bapa, ampuni kami. Kalau kami lebih sering memikirkan tentang kasih Tuhan, tetapi kami tidak melakukan kasih Tuhan itu dalam perbuatan kami. Ya Tuhan, lihatlah hati kami. Di kedalaman hati kami, Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Waktu firman Tuhan diberitakan, seringkali firman itu hanya mengisi kepala kami, tetapi tidak hati kami. Tuhan, ampuni kami karena kami gagal untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan pagi ini kami datang kepada Tuhan, siang hari ini kami datang kepada Tuhan, sore hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya darah Kristus itu sekali lagi membasuh kami, Bapa, menyucikan kami. Sehingga Tuhan, dengan pengudusan yang Engkau berikan kepada kami, sekali lagi Bapa, kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dari hati kami. Berikanlah kiranya kerinduan kami yang terdalam untuk betul-betul kami mengangkat pujian kami, ibadah kami ini dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau yang dimuliakan, diagungkan dengan pujian, penyembahan, ibadah yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin kami selama kami beribadah kepada Tuhan. Biarkanlah kami terus dapat memuji Tuhan dan beribadah sampai selesai. Semua rangkaian ibadah ini kami ikuti dengan rasa takut kami akan Tuhan dalam penyembahan kami kepada Allah Tritunggal itu. Terpuji Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca pembacaan Alkitab kita yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu beribadah bersama dengan keluarga, Bapak Ibu bisa membaca secara berbalasan seperti yang akan kami lakukan di sini. Ayat yang ganjil bisa dibacakan oleh yang pria, lalu kemudian ayat yang genap bisa dibacakan oleh wanita. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Pada saat kita beribadah kepada Tuhan, memuji Dia, apa yang kita bawa, saudara? Kita tidak hanya membawa pujian kita, tetapi kita juga membawa hati kita. Saudara, pujian yang akan kita nyanyikan bersama ini adalah pujian yang mengingatkan kita bahwa Allah mencari hati hamba daripada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan biarlah pujian ini menolong kita, mengantar kita untuk kemudian siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, Tuhan, ini aku memuji dirimu, Allah yang agung, Allah yang mulia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ini yang ku punya ya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya ya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran
sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada hari Minggu ini pun kami boleh beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Lebih daripada yang dapat dilakukan manusia, kiranya Tuhan Engkau yang hadir dimanapun Engkau ada ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu dan berkati hamba-Mu yang berkata-kata, kiranya hanya oleh kasih karunia Tuhan dimuliakanlah nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ditanyakan kepada kita perbedaan paling penting, apa perbedaan paling penting antara agama Kristen dengan yang lainnya? Apakah itu masalah pemberian korban, ya, persepuluhan? Saudara-saudara, masalah korban di dalam menyembah itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Sejak Kain dan Habil, mereka sadar bahwa mereka ketika mau menghadap Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban. Tiap-tiap agama di seluruh dunia, saudara-saudara, bentuknya apapun, bahkan yang paling primitif pun, saudara-saudara, tiap-tiap agama punya pemahaman korban persembahannya masing-masing. Persepuluhan, saudara-saudara, bukanlah tanda yang unik kekristenan. Apakah itu kebaikan yang membedakan agama Kristen dengan agama lain? Saudara-saudara harus mengetahui bahwa semua ajaran agama, saudara-saudara, itu mengajarkan kebaikan. Bahkan perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang beragama lain mungkin, dan saudara lihat buktinya, ya, jauh lebih baik daripada orang Kristen. Jadi apa, saudara-saudara, yang paling membedakan antara agama Kristen itu dengan yang lainnya? Saudara-saudara, Kristen mempunyai keunikan pemahaman tentang kasih karunia dan dibahasakan oleh para reformator, saudara-saudara. Kalimat yang sederhana, frasanya adalah sola gratia. Hari ini saya ingin mengangkat tentang keunikan pemahaman oleh kasih karunia, sola gratia. Itu yang bagi saya membedakan, sangat mendasar sekali, pemahaman agama Kristen dengan pemahaman yang lainnya. Sola gratia ini seharusnya mendasari seluruh aspek kehidupan Kristiani kita. Nah, ketika mempersiapkan ini, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 7 ayat yang memuat frasa oleh kasih karunia. Ada 7 ayat di dalam Alkitab, ya. Ini bisa saja perbedaan penerjemahan, ya, tetapi saya mengambil frasa yang jelas, kalimatnya adalah oleh kasih karunia. Nah, frasa yang jelas oleh kasih karunia. Ada 7 ayat, saudara-saudara, dan saya bisa membagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu dari Kisah 15 ayat 11, Roma 3 ayat 24, Efesus 2 ayat 5. Itu kelompok pertama. Saya bacakan terlebih dahulu Kisah 15 ayat 11. Kalau demikian, saya bacakan dari ayat 10, saudara-saudara, ya. Ini adalah sidang di Yerusalem. Ya, waktu itu sidang memutuskan apa yang harus diberikan kepada orang-orang
Kristen, orang-orang yang percaya Yesus, maksudnya belum nanti di Antioquia ya nama Kristen itu muncul. Jadi orang-orang bukan Yahudi yang masuk percaya kepada Yesus Kristus harus diperbuat apa? Ayat 10 saya bacakan ya. Kalau demikian mengapa kalian mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu, yaitu murid-murid bukan Yahudi, suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita sendiri, orang Yahudi, maupun oleh kita sendiri. Sebab ada satu keinginan untuk menerapkan hukum Taurat kepada seluruh orang-orang yang percaya itu yang bukan dari keturunan Yahudi. Maka Rasul Petrus berbicara demikian, kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. 11, saudara-saudara perhatikan ayat ini. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Orang Yahudi percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Begitu juga orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus oleh kasih karunia beroleh keselamatan. Kelompok pertama ini adalah berbicara tentang keselamatan hanya oleh kasih karunia. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24 saya bacakan Ibu Bapak Saudara-saudara. Roma 3 ayat 24 saya bacakan, ayat yang 23 itu terkenal sekali ya. Oleh karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24-nya saudara harus ingat ini ya. Dilanjutkan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ada kalimat cuma-cuma. Gratis. Saudara-saudara, ini membedakan sekali pemahaman kita dengan agama-agama lainnya, saudara-saudara. Dalam hal keselamatan kita memahami sangat betul, sangat benar bahwa hanya oleh kasih karunia. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Mudah-mudahan suara terdengar ya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan. Oleh karena itu Efesus 2 ayat 5 ditegaskan bagi saudara-saudara dan saya. Di dalam Efesus 2 ayat yang 5 sebenarnya diulang saudara-saudara ya. Efesus 2 ayat 5 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan ayat yang 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, jikalau di dalam beribadah orang-orang lain mungkin ada kebanggaan begini, wah dia mau udah tahap yang paling tinggi, udah pergi ke sono dia, ya. Atau dia mah tahap yang paling tinggi, lihat aja tuh ada tanda di bagian tubuhnya yang menandakan bahwa dia sangat beribadah. Saudara-saudara, kita tidak pernah membanggakan itu.
Pemahaman Kristen berbeda sekali dengan agama yang lainnya. Berbeda sekali, saudara tidak mengerti kalau begitu. Semua agama beribadah. Tapi di dalam ibadahnya, saudara-saudara, kita menyadari grace itu meliputi semuanya. Kita bisa beribadah hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Bahkan kalau saudara baca di surat Kolose, saudara-saudara, surat Kolose Paulus mengingatkan kepada jemaat yang belum pernah ditemuinya, ya. Dia bilang begini, kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menuruti perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia, tetapi tidak menuruti Kristus. Ya, 23 perhatikan. Kolose 2:23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Enggak ada gunanya. Sebab ibadah yang kita hayati, saudara-saudara, keselamatan Kristen itu sola gratia. Dan ibadah merupakan satu pujian syukur kepada Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberinya putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Ini saudara-saudara, ini berbeda sekali. Itu kelompok pertama tentang keselamatan. Saudara-saudara, yang kelompok kedua yang saya temukan itu ada di Galatia 1 ayat 6 dan Ibrani 2 ayat 9, ya. Kelompok kedua itu memuat 2 ayat. Galatia 1 ayat 6, saya bacakan Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saya ingin menekankan di sini, walaupun di pertama juga sama sebenarnya, ya, tetapi kalimatnya adalah Paulus begini. Jemaat Galatia yang sebagian besar adalah bukan orang Yahudi, saudara-saudara. Paulus memberikan satu peringatan. Heran sekali kamu sudah terima Injil Yesus Kristus. Allah oleh kasih karunia-Nya, di dalam Yesus Kristus, atau yang oleh kasih karunia Kristus, ya, telah memanggil kamu dan sekarang kamu mengikuti satu Injil lain yang bukan Injil Kristus. Kelompok kedua ini yang saya mau tekankan ini berbicara tentang satu tokoh yang kita sembah, yang membedakan kita juga dengan yang lainnya. Sola gratia, solus Christus. Kasih karunia itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita ini hidup diselamatkan oleh Tuhan, beribadah kepada Tuhan hanya oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kalimatnya
Allah memanggil kita oleh kasih karunia Kristus. Telah memanggil kita. Bahkan lebih hebat lagi saudara-saudara, di Ibrani 2 ayat 9, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9, saya bacakan ya. Tetapi Dia, yaitu Yesus Kristus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, walaupun Ia lebih tinggi, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Di sini luar biasanya ada satu hal yang berbalik ya, satu opposite maksudnya ya. Satu hal yang merupakan opposite, satu hal yang merupakan satu kebalikan, opposite. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi Ibrani 2 ayat 9 mengatakan oleh kasih karunia Allah Yesus Kristus mengalami maut bagi semua orang. Hal yang jelek. Hal yang jelek. Mengalami maut itu jelek. Mengalami mati itu jelek. Menanggung hukuman dosa itu jelek. Tapi kalimatnya begitu. Hal yang jelek ditanggung oleh Tuhan Yesus supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia sehingga kita bisa diselamatkan oleh kasih Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini yang membedakan sekali. Tidak ada yang terjadi pada orang lain ini. Tidak ada. Hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara tidak bisa mencari tempat lain, tidak ada. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia yang kepadanya Allah memberikan nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12 dengan Filipi saya gabung. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini selain di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Allah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh kasih karunia itu Ia memanggil kita semua, saudara-saudara yang ada di rumah, saya yang ada di sini. Saudara, kita harus menghayati ini. Grace. Grace is abounding and surrounding. Grace is everywhere. Ya. Saya khawatir kita ini sebenarnya sama dengan dunia, saudara. Waktu kita beribadah, waktu kita bikin video klip, kita berlomba-lomba pengen cari pengikut yang banyak. Kita berlomba-lomba pengen dapat jempol yang banyak. Saudara-saudara, kita bersama dengan dunia. Kita ini sedang bukan mencari jempol. Kita udah gak perlu itu semua, saudara-saudara. Kita sedang memberitakan, kita sedang memuji, kita sedang memuliakan kasih Allah yang begitu besar. Oh, grace. Saya kalau bukan karena grace, tidak ada di sini. Udah berantakan hidup saya. Udah berantakan. Jauh lebih berantakan daripada teman saya yang tidak kenal Tuhan. Oleh karena grace, saudara-saudara.
Dan saya khawatir saudara-saudara, ketika saudara ini sedang mempersembahkan sesuatu ya saudara-saudara, itu bukan muncul oleh karena kasih karunia Allah, tetapi oleh karena saudara ingin meninggikan diri saudara, memperlihatkan betapa murah hatinya saya ini. Bukan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Mudah-mudahan kedengarannya, bukan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Kita harus betul-betul menghayati grace. Saudara-saudara, ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu berbicara tentang kehidupan. Kisah 18 ayat 27. Kisah, saya kembali lagi kepada Kisah 18 ayat 27. Ini berbicara tentang Apolos sesudah berbicara tentang Paulus. Saudara-saudara, Apolos juga ada di Efesus. Dan kalimatnya seperti ini saudara-saudara. Kisah 18 ayat 27, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ. Korintus, Akaya ada Korintus di situ saudara-saudara ya. Jadi Efesus di Asia. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut Apolos. Setibanya di Akaya dan Korintus, saudara-saudara, salah satu kotanya di Akaya, maka Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Apolos enggak kekurangan talenta. Apolos hebat dalam menjabarkan perjanjian lama. Apolos jago dalam hukum-hukum Tuhan. Apolos tahu, saudara jangan salah, dulu enggak ada Alkitab, Alkitabnya gulungan. Ya, kalau orang mau baca itu berat sekali, jadi orang memorize semua. Orang itu hafal firman Tuhan itu semua. Karena dia nggak mungkin bawa gulungan-gulungan yang jumlahnya begitu banyak gulungannya. Maka kalau dibilang dia ahli berarti dia memorize semua itu. Tapi kalimatnya bukan meninggikan diri Apolos, bukan saudara-saudara. Kalimatnya adalah oleh kasih karunia Allah, Apolos menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Itu artinya grace. Kita hayati di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita menghayati grace itu. Jika saudara bisa main musik, ya, itu grace. Saudara tidak sadar itu. Saudara berpikir itu saudara kerja keras, betul, tapi grace is surrounding. Kasih karunia itu mengelilingi saudara. Tanpa kasih karunia, tidak ada gunanya. Ada orang yang sangat pintar sekali berbagai bahasa, dia bisa 50 bahasa lebih di dunia, dia bisa itu. Tidak ada yang dia kerjakan. Tanpa grace, jadi tidak berguna. Saudara-saudara, ayat yang saudara baca 2 Timotius 2 ayat 1, saya ambil yang pertama saja ya. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1, saya bacakan kembali. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan kondisi dunia yang semakin buruk, di tengah-tengah kondisi kita ini bangsa yang bukan semakin baik. Mungkin nantinya saudara-saudara akan melihat ya dampak efeknya, efek dominonya kita belum rasakan saudara-saudara. Masih ada bertahan.
Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah itu kalimatnya. Jadilah kuat di dalam kehidupan ini. Oleh kekuatanmu? Bukan. Oleh kehebatanmu? Bukan. Oleh kepintaranmu? Bukan sama sekali. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saudara-saudara, 7 ayat itu memuat kata itu di dalam Alkitab. Ya mungkin bisa ditemukan yang lain, saudara ya. Saya belum meriksa seluruhnya ya. Kelompok yang pertama tentang keselamatan, kelompok kedua tentang Yesus Kristus, kelompok ketiga tentang kehidupan, kebergunaan hidup kita, kekuatan hidup kita. Sehingga tepat sekali lagu itu mengatakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Lalu yang dipuji siapa? Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Waktu kita muji itu, saudara-saudara, seharusnya kita yang kita muliakan Tuhan. Dan di sorga nanti, saudara-saudara, kita nggak membanggakan diri kita, nggak ada kita artinya. Saudara pikir saudara jago main musik, yang jago lebih jago lagi Beethoven ada di sana misalnya, Mozart ada di sana, lebih jago daripada saudara-saudara. Ya, saudara pikir lebih pintar khotbah, lo di sana sudah ada master of khotbah yang di sana itu jauh lebih tinggi daripada saya, jauh tinggi daripada saudara yang ada di YouTube semua begitu ya, jauh lebih tinggi. Itu pengkhotbah yang hebat yang Tuhan pakai pada zaman dulu. Billy Graham gitu ya, Jonathan Edwards ini kan yang mengadakan kebangunan rohani. Tidak ada, kita nggak membanggakan diri kita. Kita ini kecil sekali. Yang kita banggakan saudara-saudara adalah oleh kasih karunia Allah. Begitu juga semua orang, sama seperti tua-tua di dalam kitab Wahyu itu, melemparkan mahkotanya lalu berkata, engkau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa. Itu saudara-saudara yang kita hayati. Berbeda sekali dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Kita tidak mengharapkan sama sekali saya ini bisa melakukan sesuatu yang oleh karenanya Tuhan itu berhutang. Siapa kita? Roma 11 ayat 36. Alangkah dalamnya, tak terselami jalan-jalannya. Siapa yang pernah menjadi penasihat Allah? Sungguh segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Grace alone. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan yang saya mau tekankan di sini sekarang adalah oleh kasih karunia Allah. Saya berharap saudara-saudara mendengar suara saya dengan baik. Oleh kasih karunia Allah, semua yang saudara punya, semua yang saudara bisa, semua yang saudara ada sekarang ini adalah oleh kasih karunia Allah. Itu kita harus hayati di dalam hidup ini. Itu perbedaan kita. Itu perbedaan kita. Saudara-saudara, ayat penutup saudara-saudara. Dan saya ingin menawarkan, saya tidak tahu seberapa banyak orang yang mendengarkan khotbah ini. Tapi ayat penutup saudara, Kolose 1 ayat 6. Kolose 1 ayat 6. Kolose 1 ayat 6, yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudara-saudara,
Rasul Paulus memuji jemaat Kolose yang mendengar Injil dari Epafras, lalu dia katakan begini, Injil itu, ya, kamu sudah dengar tentang pengharapan itu, ayat 5, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Lalu dia menjelaskan tentang Injil. Injil itu sudah sampai kepada kamu. Pemberitaan Injil, saudara jangan salah, ini nggak ada WA, nggak ada Messenger, ya, nggak ada WA, nggak ada Facebook. Jadi kalau berita Injil bisa sampai kepada Kolose itu luar biasa, berarti ada satu orang yang datang ke sana. Ya, Injil itu sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah, berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu. Sejak waktu kamu mendengar Injil dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Itu yang saya ingin saya tutup. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, understand the grace of God in truth. Understand the grace of God in truth. Saudara-saudara, orang-orang lain mungkin mengerti kasih karunia Allah, but not in truth. Tidak di dalam kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus. Izinkan saya memperkenalkan kepada ibu bapak, saudara-saudara, yang hari ini mungkin pertama kali mendengarkan. Saudara mungkin merasa saudara bisa hidup di luar kasih karunia, berjuang sendiri, apa-apa, pada akhirnya akan jatuh. Tapi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan menawarkan kasih karunia itu sekeliling kita. Di bawah kita dia menopang kita, di atas kita dia memberkati kita, di samping kita dia menguatkan kita. Kasih karunia itu meliputi seluruh kehidupan kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang ada di dalam kasih karunia itu. Jika saudara ingin menyambutnya, sambutlah Yesus Kristus. Sebab kasih karunia itu ada hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Di luar Yesus Kristus tidak ada kasih karunia yang saya ceritakan itu, yang disampaikan oleh Injil kepada saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang berkata di dalam hatinya, Tuhan, saya ingin menerima kasih karunia Allah. Saya ingin hidup di dalam kasih karunia itu. Dan saya ingin hidup oleh kasih karunia itu. Amin. Bersama dengan Tuhan di dalam terang firman-Nya, dialah yang menyinari jalan kita. Bagian kita, saudara, adalah percaya dan patuh padanya. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian ini, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya.
hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang bau saat dapat wajah Tuhanku. hilang bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Baik, yang ketiga kita nyanyikan bersama. Tiada beban berat, tiada kesusahan. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, buatlah kami mengerti untuk kami bisa benar-benar menghayati hidup sebagai seorang Kristen yang dikasihi Allah. Kami hidup hanya oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Sampai saat ini juga oleh kasih karunia itu menopang kami, menjauhkan kami daripada yang jahat, menjauhkan kami daripada yang buruk di dalam kehidupan ini. Biarlah kami kuat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami terus mendoakan, ya, kami mendoakan ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, khususnya jemaat yang sedang bergumul di dalam sakit penyakitnya. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Ibu Susan Sutandar. Tuhan, Kau memberkati seisi rumah tangga dan Ibu Susan sendiri. Di dalam perjuangannya, biarlah oleh kasih karunia Tuhan, pengharapan itu tidak hilang. Pengharapan Injil bahwa Allah telah memilih kami sebelum dunia jadikan, dan Allah telah mewariskan kepada kami karunia-karunia surgawi yang merupakan pengharapan kami yang sesungguhnya dan satu-satunya dalam dunia ini. Tuhan, kami tidak mengharapkan apa yang ada di dunia ini. Tuhan, berkati. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakitnya. Kiranya mendengarkan firman-Mu, teguh di dalam firman-Mu, dan tetap berpegang pada pengharapan Injil oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami mendengar sekali banyak berita-berita ya Tuhan, bahwa kondisinya bukan semakin baik tapi semakin buruk. Pemerintah juga sudah memberikan peringatan-peringatan, walaupun menyadari tidak bisa berbuat banyak ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati tiap-tiap rumah sakit, masyarakat semua bekerja sama dengan sebaik-baiknya di dalam ketaatan kepada kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tuhan, memberikan semangat. Dan kami berdoa secara khusus untuk pemimpin, yaitu Bapak Presiden yang kami kasihi dan jajarannya. Tuhan, Kau memberkati beliau. Pakai luar biasa anak-Mu ya Tuhan, supaya dia ini menjadi berkat bagi bangsa ini. Supaya oleh kasih karunia Allah, meskipun dia tidak kenal dengan sempurna ya Tuhan, tapi dia tahu bahwa Engkau ada. Tuhan, Engkau memberkati beliau dan jajarannya. Pakai luar biasa menjadi berkat ya Tuhan bagi bangsa yang kami kasih ini, Indonesia ini. Tuhan memberkati. Begitu juga para perawat rumah sakit, begitu juga dokter ya Tuhan. Engkau memagari mereka satu persatu. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, berikan kekuatan pada mereka, supaya mereka juga menjadi kekuatan bagi orang-orang yang sedang sakit, sehingga orang-orang yang sedang sakit pun mendapatkan perawatan yang terbaik dan diberikan semangat oleh kasih karunia Tuhan. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka di dalam hikmat, di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan, berkatilah.
Kami berdoa untuk mereka yang terus bergumul di dalam kehidupannya mencari pekerjaan berkaitan dengan penghasilan. Tuhan, jauhkan bangsa ini dari pertikaian, dari kerusuhan. Kiranya Engkau memagari bangsa kami, Tuhan, supaya di tengah keterpurukan tidak ada yang memancing, tetapi semua membantu, semua dengan hati tulus, benar-benar melakukan satu hal hanya untuk kebaikan oleh kasih karunia Tuhan. Demikian juga jemaat kami yang di rumah masing-masing juga ada pergumulan-pergumulan yang tersembunyi yang pada hari ini sedang berdoa kepada Tuhan. Anak-anak yang mau masuk kuliah, Tuhan berikan tempat yang terbaik. Tuhan berikan harapan mereka supaya mereka memandang kepada kasih karunia Allah dan mendapatkan yang terbaik. Berkati tempat-tempat kuliah mereka ya Tuhan. Dan orang tua yang bekerja, Tuhan curahkan berkat buat mereka satu persatu. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan ini, bukalah jalan yang tidak kami mengerti ya Tuhan. Tapi Tuhan terus di dalam pemeliharaannya melampaui perkiraan kami. Tuhan memelihara jiwa kami lebih dari yang dapat kami lakukan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari orang-orang yang jahat, jauhkan dari hal yang tidak kami kehendaki ya Tuhan. Senantiasa pagari kami dengan kasih karunia-Mu siang dan malam. Hanya oleh kasih karunia kami bertahan. Terpujilah nama Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saatnya kita akan menyembah Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita untuk menghadap Tuhan dan berdoa sebelum kita memberikan yang terbaik kepadanya. Saya berikan Bapak Ibu Saudara waktu untuk berdoa dari rumah masing-masing terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan terus memberikan berkat dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami datang menyembah Tuhan, menyembah dan memberkati, menyembah Tuhan yang sudah memberkati kami dan menolong hidup kami. Kami menjalani waktu-waktu yang tidak mudah ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami akan datang memberikan persembahan kepada Tuhan, menyembah Tuhan melalui persembahan ini. Biarlah kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini dan menguduskan, menyucikannya menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan, yang bisa dipakai untuk pelayanan di gereja ini, untuk mengabarkan kabar baik Injil Tuhan ke tempat-tempat yang belum mendengarkan Injil. Dan biarlah kiranya pelayanan ini, berkat ini dapat membantu jemaat kami di dalam menjalani hari-hari yang ada dan pelayanan gerejawi lainnya. Bapa, kami datang kepadamu, terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita memberikan yang terbaik dan kita memuji Tuhan dari KPPK 342, beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang
yang kedua. Dengan sungguh tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Saudara, kita akan mengembalikan segala hormat, pujian kepada Allah. Kita akan nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera penuh kasih karunia, oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, Yesus Tuhan kita. Kiranya Ia memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kiranya Ia berkenan mengerjakan di dalam engkau dan seisi rumah tanggamu apa yang berkenan kepadanya oleh kasih karunia Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh sejenak.